Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Di sini kita akan belajar tentang pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah. Oh ya, perkenalkan sebelumnya saya Ayu Wulandari dari SMA Muhammadiyah Martapura. Di sini sudah ada kata-kata bahan nabati dan hewani. Itu artinya bahan nabati adalah bahan pangan yang berasal dari tanaman, sedangkan hewani adalah bahan pangan yang berasal dari hewan. Contohnya daging sapi, ya, daging sapi, daging kambing gitu ya, ayam. Lanjut ya. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, dan komen sebanyak-banyaknya. Indonesia kaya akan hasil alamnya. Ya, di Indonesia itu potensi alamnya, sumber daya alamnya itu sangat luar biasa ya, banyaknya ya, sehingga kita dapat menemukan berbagai jenis bahan pangan, baik itu tanaman maupun hewan ya, yang dapat kita jadikan olahan makanan. Harusnya kita bersyukur atas karunia Allah. Karena apa? Karena Allah telah memberikan kita kemampuan berpikir melebihi makhluk ciptaannya yang lain. Ya enggak? Kita diberi kemampuan untuk mampu mengolah bahan makanan, baik itu nabati maupun hewani, menjadi makanan olahan. Salah satunya makanan khas daerah. Ya, di sini ada kue rangi, sop komro, sop saudara, bubur Manado, kemplang Palembang, ya, rendang dari Padang, kerak telur, soto Makassar, dan masih banyak lagi. Jadi kita patut bersyukur. Oh ya, untuk usaha makanan khas daerah ini cukup menjanjikan ya, karena sumber daya alam Indonesia itu sangat potensial ya, cukup untuk kegiatan olahan makanan khas daerah. Lanjut. Perencanaan usaha makanan khas daerah. Di sini ada 3 aspek ya yang akan kita bahas: ide dan peluang usaha makanan khas daerah, sumber daya yang dibutuhkan, perencanaan pemasaran usaha makanan khas daerah. Sebenarnya prakarya ini materinya sangat luas ya, tapi untuk di video ini bagian ini saja ya, itu sangat luas ya, jadi tidak semuanya akan saya sampaikan ya, secukupnya saja. Kita akan bahas satu persatu ya. Dalam menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah, banyak yang mempengaruhi, diantaranya ide usaha. Ide usaha itu ada dari faktor internal dan eksternal. Kita bahas yang internal dulu ya, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri, antara lain pengetahuan yang dimiliki ya. Pengetahuan yang dimiliki ini sejauh mana dia mengetahui makanan olahan ya, misalnya dia pandai mengolah kentang gitu ya, atau pandai mengolah telur, daging ayam, sapi atau sebagainya. Lalu pengalaman yang pernah dilalui ya. Jadi sejauh ini sejauh apa sih dia memahami bahan olahan tersebut? Pastinya dia sudah berkali-kali kan pastinya sebelum memulai usaha. Kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran. Iya, selagi masih belajar ini banyak referensi-referensi dari orang-orang sekitar dalam mengolah makanan ya. Jadi kita tidak hanya dengan satu referensi saja ya, kita juga bisa gabung dengan dari internet ya, YouTube. Kita digabung-gabungkan, itu akan menjadikan ide kita semakin kreatif dan inovatif. Intuisi, berikutnya intuisi. Nah, intuisi ini pemikiran yang berasal dari orang itu sendiri, yaitu intuisi. Kalau pada hewan tuh insting gitu. Lanjut ya. Faktor eksternal, yaitu hal-hal yang dihadapi
dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Jadi ini yang dari luar ya. Yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Tiga, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain. Nah, misalnya nih belum ada nih, misal di sekitar kalian itu belum ada olahan makanan seafood. Nah, banyak orang-orang seafood kan itu mentahannya aja mahal. Nah, ketika kalian buat olahannya, walaupun misalnya nanti satu porsinya itu hanya cukup untuk satu orang, setidaknya dengan harga yang terjangkau, masyarakat sudah bisa merasakan. Tuh. Ya contohnya aja kayak sosis ya, tahu sendiri kalau daging itu harganya mahal, tapi kalau sudah dibuat sosis ataupun bakso sapi, semua kalangan bisa untuk makan daging sapi walaupun sudah diolah. Yang terakhir, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ya ini perlu ya. Ini faktor eksternal yang mempengaruhi, jadi inspirasinya ya. Terkadang kita kalau melihat sesuatu, melihat bahannya saja. Misalnya kalian melihat sebuah bahan itu tahu lah semisal gitu, kalian tercipta bagaimana kalau tahu ini dicampur dengan bengkoang misalnya, terus dibikin kue ataupun dibuat gorengan, itu bisa jadi jadi sebuah makanan yang enak kan gitu, dan bisa untuk dijual gitu, misal seperti itu. Lanjut ya, ini pengertian resiko usaha ya. Resiko usaha yaitu kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Ya namanya usaha ya pasti namanya kegagalan ya. Peluang kegagalan dan keberhasilan itu sama, tapi bagaimana kita memanajemennya ya gitu. Ini ada hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan usaha. Pertama, tidak ada tujuan tertentu dalam usaha. Kalian tuh usahanya tuh mau apa, mencari keuntungan atau hanya sekedar hobi kan gitu. Yang kedua, kurang berambisi ya perlu juga sih kita berambisi kan itu. Positive thinking, tidak disiplin. Nah, misal hari ini yang laku cuman 2 porsi, berikutnya males mau jualan lagi kan gitu. Ya bisa jadi karena kita kurang promosi ya kan, jadi kita tuh tetap disiplin. Pendidikan yang tidak cukup, belajarnya setengah-setengah, sikap selalu menunda-nunda, kesehatan terganggu, kurang tekun, kepribadian yang negatif ya selalu negatif thinking orangnya, ini jelek, ini tidak laku, tidak jujur. Nah ini lebih berbahaya nih yang tidak jujur ini ya. Misalnya makanan yang diolah tuh ya maaf misalnya kualitasnya kurang baik. Kemudian 10, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah ini lebih susah lagi, ini penyebab kegagalan ya 10 ini. Lanjut ya, ini faktor keberhasilan ya. Keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya sebagai berikut. Pertama, keyakinan yang kuat dalam berusaha. Iya pastinya niat ya, yakin ya. Yakin pasti bisa usaha apa, misalnya jual bakso bakar misalnya ya yakin aja, yakin ya walaupun misalnya nanti ada hari yang tidak laku atau lakunya sedikit ya, pastikan kita kuatkan mental ya, bisa promosi, bisa lewat Facebook ya, sosial media dan lainnya. Terus sikap mental yang positif dalam berusaha, percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri, tingkah laku yang bertanggung jawab, inovatif dan kreatif ya, keunggulan dalam menjalankan usaha, sasaran yang tepat dalam memulai usaha, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien, pengembangan diri ya, selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Jadi evaluasi misalnya apa sih yang kurang, apa sih yang salah. Misal nanti ya kalian tuh di komen nih sama pelanggan, ya ini kurang asin, oh ini kurang enak, itu nggak apa-apa, kalian jangan marah gitu. Justru komenan itu tuh ya kritik yang membangun, oh apa ya yang kurang ini, jadi bisa dijadikan catatan tuh. Nah,
Selanjutnya adalah faktor teknis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha makanan khas daerah. Di antaranya perencanaan. Nah, ini tadi ya, perencanaannya tuh harus matang. Ya, dimulai dari perencanaannya tuh ya, makanan yang mau diolah apa, ya kan? Terus lokasinya di mana? Terus mudah tidak mencari bahan bakunya, kan? Terus alat-alat yang diperlukan. Kemudian menetapkan tujuan. Nah, menetapkan tujuan. Nah, tujuan kalian dalam usaha olahan makanan itu apa? Apakah sekedar hobi atau mencari keuntungan? Nah, kalau bisa itu hobi yang menghasilkan. Kalau cuma hobi-hobi tidak menghasilkan, ya lebih baik menghasilkan, ya tidak, kan mencari keuntungan. Lalu adaptasi. Nah, adaptasi di sini sekarang kan lagi pandemi nih. Nah, jadi seluruh usaha makanan ya, dari restoran ya, dari restoran besar sampai rumah makan kecil itu beradaptasi kan gitu. Ya, adaptasi ini tantangan dan meliputi tantangan dan persaingan ya. Kita yang tantangannya dulu. Nah, biasanya misalnya sebuah rumah makan biasa menampung 50 orang. Nah, karena pandemi jadi tidak bisa ya, awalnya mungkin sulit untuk adaptasi ya. Tapi pemerintah juga sudah boleh kan buka usaha asal sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Misal tadinya 50, jadi separuhnya misalnya 25 atau 20 orang. Lengkapi dengan sarana protokol kesehatan seperti cuci tangan, HE, sering-sering disemprot disinfektan, seperti itu ya. Kemudian dari segi persaingan ya, persaingan itu pasti ya banyak. Nah, cuman apa sih yang menjadi keunggulan kalian gitu. Lalu inovasi. Nah, selalu ada inovasi pada produk kalian. Kalian selalu mengolah daging sapi. Nah, daging sapi itu kalian olah menjadi apa saja kan, selain dari bakso sapi kan, itu rendang, apalagi itu sesuatu yang baru kan gitu. Lalu pemasaran ya, terakhir ini pemasaran ini kunci ya, kunci dari usaha makanan ya. Misalnya makanan kalian itu kualitasnya enak ya, bagus kan gitu, enak lah pokoknya. Tapi kalau pemasaran kalian buruk, itu ya otomatis bisa jadi ya usaha kalian bangkrut. Jadi pemasaran itu ya kunci keberhasilan juga. Sampai di sini paham? Saya harap paham ya. Oh iya, selanjutnya adalah analisis SWOT ya. Di sini contohnya usaha pembuatan rendang ya. Analisis dari kekuatan SWOT itu strength, weakness ya, opportunity dan threat ya, ancaman ya. Misalnya rendang. Nah, rendang merupakan salah satu jenis makanan yang disukai seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Harga jual bersaing ya, bahan-bahan untuk pembuatan rendang mudah dicari. Ya, itu dari segi kekuatan. Lanjut dari analisis kelemahan. Harga bahan seringkali tidak stabil ya, apalagi daging ya. Terus daging sapi sering dicampur dengan jenis daging yang lain. Ya, kalian tahu sendiri ya itu apa ya. Atau bisa jadi digabung dengan kualitas yang buruk. Berikutnya dari kesempatan ya, opportunity. Dapat melayani pesanan pesta atau catering. Dapat membuka warung makan atau restoran dengan menu khas rendang yang lezat. Tuh. Yang terakhir itu threat, ancaman. Jadi semakin banyak pesaing muncul, bila rendang buatan kita disukai konsumen, ya pasti punya kita yang tak dipilih. Lalu kemungkinan harga pesaing lebih murah dari harga yang kita tawarkan, ya itu bisa jadi pindah. Yang penting kalian tetap mempertahankan mutu dan kualitas kalian, tingkatkan promosi ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like ya sebanyak-banyaknya, komen, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.